Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Bapak Domerdan Nurul Yakin Al-Romdoni, MH. Sebelumnya, saya sendiri mau Kurnia dengan NIM 126101212163 akan menyampaikan hasil kerja individu saya mengenai kejurustaan dan juga eksekusi. Oke, untuk mempersingkat waktu akan saya jelaskan uh, sepemahaman saya dan sedetail mungkin. Oke, langsung saja ya. Langsung saja, pada slide pertama itu saya beri moto dan juga kata-kata hari ini. Baik, sebelum saya masuk, saya akan menjelaskan sedikit bahwa jurusita pengadilan agama itu diangkat dan diberhentikan oleh ketua Mahkamah Agung atau atas usul dari ketua pengadilan agama. Nah, jurusita pengadilan negeri itu diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman atas usul ketua pengadilan negeri. Nah, kemudian sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua pengadilan. Jurusita atau jurusita pengganti itu yang diangkat untuk melaksanakan tugas kejurusitaan, yang mana pada pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Menurut pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwasanya tugas jurusita yaitu melakukan pemanggilan, pengumuman, teguran, pemberitahuan, penyitaan, dan eksekusi atas perintah ketua pengadilan atau ketua majelis dan dibuat pemberita acara sesuai dengan tugas yang telah diperintahkan. Kemudian selain itu, jurusita juga wajib melaksanakan pemanggilan dan pemberitahuan secara menuangkannya dalam berita acara atau relas tersebut. Kemudian, sikap dari jurusita sendiri itu harus adil atau tidak membeda-bedakan pencari keadilan dan tidak memihak serta harus jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan juga semangat. Itu merupakan suatu hal yang opsional ya. Oke, agar dapat diangkat menjadi jurusita, maka harus memenuhi syarat tersebut. Nah, syaratnya itu yang pertama WNI atau warga negara Indonesia. Kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berijazah serendah-rendahnya sekolah menengah tingkat atas, kemudian berpengalaman sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai jurusita pengganti. Dan kemudian sebelum memangku jabatan ini itu harus disumpah atau janjinya itu harus sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, itu disampaikan oleh ketua pengadilan. Jadi yang nyumpah itu ketua pengadilan agama atau ketua pengadilan negeri, tergantung pada yang kita mau daftar itu. Kemudian pada jurusita juga memiliki kode etik dalam berprofesi. Nah, jadi jurusita ini tidak hanya semena-mena, oh saya ingin jadi jurusita, saya juga ingin menjadi apalah ASN atau dan sebagainya. Nah, jurusita ini juga memiliki kode etik teman-teman. Nah, kode etiknya ini tidak boleh merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang ada di dalamnya. Nah, ia sendiri tapi berkepentingan. Jadi mau merangkap menjadi wali, pengampu, dan pejabat, tapi dia sendiri tuh berkepentingan di dalam suatu jurusita. Dia berkepentingan dalam jurusita. Jadi nggak boleh merangkap menjadi apa ya, pejabat lain atau pengacara, seperti itu tidak boleh. Nah, tidak boleh merangkap jadi penasihat hukum juga. Namanya jurusita, terus merangkap menjadi penasihat hukum, itu jelas-jelas menyalahi kode etik profesi ya. Seperti itu. Kemudian, baik, selanjutnya mengenai dalam melaksanakan tugas, jurusita ini melakukan beberapa tahap. Oke, ada 3 tahap, yaitu yang pertama pemanggilan atau pemberitahuan. Nah, pemanggilan atau pemberitahuan ini dilakukan secara sah dan juga patut. Maksudnya sah ini dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian untuk patutnya ini pengertiannya itu seperti dilakukan menurut cara yang wajar dengan memperhatikan jarak antara kantor pengadilan dengan tempat tinggal yang dipanggil. Kemudian jangka waktu antara pemanggilan dengan persidangan itu minimal 3 hari kerja ya. Kemudian yang kedua yaitu penyitaan. Nah, penyitaan ini menurut Yahya Harahap itu tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan atas perintah pengadilan. Nah, selain itu, sita ini juga bisa diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan untuk menjaga agar barang yang disita tidak
dipindah tangankan. Nah, itu menurut Sumpekti ya. Kemudian yang ketiga yaitu pemeriksaan setempat atau SEMA nomor 7 tahun 2001, yang mana ini dilakukan untuk memperjelas letak, batas, ukuran, kuantitas, dan juga kualitas objek sengketa. Nah, pemeriksaan ini bukan suatu keharusan, melainkan itu kebutuhan ya. Dalam melakukan pemeriksaan setempat, ini perlu meminta keterangan dari kepala desa dan juga orang-orang yang sekitar itu harus mengetahui akan identitas atau objek sengketa kita. Nah, hasilnya ini dituangkan dalam berita acara secara lengkap dan jelas dan tidak perlu disertai dengan denah ataupun gambar ataupun foto yang lain. Nah, ini juga memberi tambahan dan juga kejelasan dari pemeriksaan setempat tersebut. Oke, selanjutnya ini tentang eksekusi ya. Baik, selanjutnya mengenai eksekusi. Nah, eksekusi ini bermakna sebagai pelaksana keputusan. Nah, eksekusi adalah pihak yang kalah mau tidak mau itu harus menaati putusan itu secara sukarela. Sehingga putusan itu dipaksakan kepadanya untuk bantuan kekuatan umum. Nah, eksekusi ini adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Nah, hukumnya ini berkekuatan hukum tetap yang bersifat penghukuman yang dilakukan secara paksa, dilakukan jika perlu itu dengan bantuan kekuatan hukum. Nah, kemudian sumber hukum eksekusi ini dalam pasal 195 sampai dengan 224 HIR atau 1941 nomor 44 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ini mengatur tentang kewajiban hukum yang bersendikan norma-norma moral. Nah, di mana di dalam melaksanakan putusan pengadilan tersebut diusahakan agar peri kemanusiaan dan juga peri keadilan itu tetap terpelihara. Nah, Undang-Undang atas Kekuasaan Kehakiman Jankul pasal 60 Undang-Undang nomor 2 tahun 1985 tentang peradilan umum menyatakan bahwa yang melaksanakan putusan pengadilan ini dalam perkara perdata. Nah, adalah panitera dan juga jurusita yang dipimpin oleh ketua pengadilan. Kemudian peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1980 yang disempurnakan dalam pasal 5 permohonan peninjauan kembali ini tidak ditangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi. Selanjutnya yaitu asas eksekusi, yang mana pertama ini menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, seperti putusan pengadilan tingkat pertama dengan tanpa adanya banding dan juga kasasi ya. Kemudian putusan banding tanpa adanya minta kasasi ke MA, kemudian putusan kasasi, putusan first take, dan putusan hasil perdamaian. Kemudian putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang ketiga, putusan mengandung amar kondemnatorir, kemudian eksekusi atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan. Eksekusi atas perintah ini dalam pasal 195 ayat 1 HIR. Kemudian macam-macamnya. Kemudian macam-macam eksekusi yaitu ada 2, tapi ini juga dibagi-bagi. Yang pertama ada 3, eksekusi dalam pasal 196 HIR dan seterusnya, seorang dihukum untuk membayar sejumlah uang. Kemudian eksekusi dalam pasal 225 HIR itu dihukum untuk melaksanakan suatu perbuatan. Kemudian eksekusi dalam praktek banyak dilakukan tetapi itu diatur dalam pasal 200 ayat 11 HIR. Kemudian parate eksekusi. Nah, eksekusi yang dijalankan secara langsung atau tanpa peran pengadilan. Baik. Selanjutnya, dalam pelaksanaan eksekusi ini terdapat tahap-tahap yang dilakukan sebagai berikutnya. Tahap-tahap atau prosedur permohonan eksekusi. Yang pertama yaitu adanya permohonan eksekusi setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pada dasarnya ini pemenuhan amar putusan. Nah, harus dilaksanakan oleh pihak yang kalah secara sukarela, seperti itu. Kemudian eksekusi akan dapat dijalankan apabila pihak yang kalah ini tidak menjalankan putusan dengan sukarela. Nah, tapi dengan mengajukan permohonan eksekusi oleh pihak yang berkaitan atau oleh pihak yang menang kepada ketua pengadilan negeri atau agama yang berwenang dalam suatu permasalahan tersebut. Yang kedua yaitu al-maning atau teguran atau peringatan, yang mana permohonan eksekusi ini merupakan dasar bagi ketua
ketua pengadilan untuk melakukan peringatan atau amanin. Nah, amanin ini merupakan tindakan dan juga upaya yang dilakukan ketua pengadilan negeri yang memutus perkara berupa teguran kepada tergugat ataupun yang kalah. Nah, agar ia menjalankan isi putusan itu secara sukarela dan juga dalam waktu yang juga telah ditentukan, itu waktu yang telah ditentukan oleh ketua pengadilan ya, untuk menerima permohonan eksekusi dari penggugat. Kemudian permohonan sita eksekusi, yang mana ini setelah amanin dilakukan, ternyata pihak yang kalah ini tidak juga melakukan amar dari putusan, maka pengadilan ini melakukan sita eksekusi terhadap pihak yang kalah ya, berdasarkan permohonan dari pihak yang menang. Nah, permohonan dari pihak tersebut menjadi dasar bagi pengadilan untuk mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera ataupun jurusita sendiri untuk melakukan sita eksekusi terhadap harta kekayaannya. Nah, harta kekayaan dari yang si kalah tersebut ya, atau tergugat. Kemudian sesuai dengan syarat dan juga tata cara yang diatur dalam pasal 197 HIR. Nah, penetapan sita eksekusi ini merupakan lanjutan dari penetapan amani. Secara garis besar ini terdapat dua macam peletakan sita, yaitu sita jaminan dan juga sita eksekusi. Sita jaminan ini mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan ini di kemudian hari, maka barang-barang yang disita tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan, atau dengan jalan lain itu dipindah tangankanlah kepada orang lain ya. Kemudian penetapan eksekusi ini setelah adanya permohonan sita eksekusi, maka tahap selanjutnya ini ada dikeluarkannya penetapan eksekusi yang berisi perintah dari ketua pengadilan negeri atau agama kepada panitera dan juga jurusita untuk menjalankan eksekusi. Kemudian ada lelang juga. Lelang ini dilakukan setelah pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi ya. Jadi runtut itu. Dengan penetapan tersebut itu dituangkan dalam berita acara. Nah, eksekusi ini eksekusi kemudian kan lelang. Nah, lelang ini merupakan penjualan di muka umum harta kekayaan termohon yang telah disita eksekusi atau menjual di muka umum barang sitaan milik termohon tersebut yang dilakukan dengan juru lelangnya atau penjual lelang ya. Kemudian dilakukan dengan perantaraan atau bantuan kantor lelang, dan cara penjualannya itu dengan harta penawaran. Nah, semakin meningkat atau semakin menurun dalam harga penawaran tersebut secara tertulis penawaran dengan pendaftaran. Nah, kemudian tujuan lelang sendiri ini untuk pemenuhan kewajiban dari si tergugat atau si kalahnya tersebut. Kemudian penggunaan kantor lelang ini dimaksudnya itu agar harga yang didapat tidak merugikan si yang kalah atau tergugat dan sesuai dengan harga yang sewajarnya di pasaran. Nah, hasil lelang ini digunakan untuk membayar kewajiban yang telah ditetapkan dalam putusan hakim. Kemudian syarat-syarat lelang sendiri itu juga ada teman-teman, yaitu dalam peraturan lelang nomor 189 tahun 1908. Saya rasa cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Dr. Nurul Yakin Al-Ramdhani MH. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.